Selamat pagi anak-anak dan selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu. Kali ini melalui online kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon pertolongan supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran hari ini pada pelajaran yang ke-7 dengan judul Aku Kuat Karena Tuhanku Hebat, dan terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. Bapak Ibu akan bacakan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bagian pertama dari pelajaran hari ini adalah topik berita, yaitu hikmat manusia versus hikmat Allah, ayat 1 sampai yang kedua. Hikmat manusia mengatakan bahwa berita salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Berita salib adalah kebodohan. Tapi bagi mereka yang percaya, berita salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus tahu persis orang-orang di Korintus, mereka mengejar hikmat. Mereka ingin mengetahui pengetahuan yang baru. Dan inilah yang diberitakan Paulus kepada mereka, apa yang mereka tidak ketahui. Bukan apa yang mereka ingini atau inginkan, tetapi apa yang mereka tidak ketahui, yaitu salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Ini yang diberitakan Paulus kepada orang-orang di Korintus. Yang kedua, penampilan penyampai berita ini sangat penting. Performan seseorang itu penting, baik cara berpakaian maupun materi yang akan disampaikan, sehingga dapat menarik perhatian bagi mereka yang mendengarnya. Ketika kalian mendapatkan tugas dalam pelayanan di persekutuan gereja, kalian akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaian, lalu apa yang harus kalian kerjakan nanti, kalian akan mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita tahu bahwa kita mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk sebuah pelayanan. Ini adalah kasih karunia. Demikian Paulus dalam menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan, ia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Paulus tidak mengandalkan kecakapannya, atau Paulus tidak mengandalkan kepintarannya, tidak. Tetapi Paulus mengandalkan kekuatan Allah. Paulus mengandalkan kuasa Allah, yaitu di dalam Roh Kudus yang menyertainya. Inilah keberhasilan Paulus di dalam menyampaikan Injil keselamatan ini. Ya, Paulus tahu betul bahwa Paulus tidak dapat bersandar pada kekuatan sendiri, tapi Paulus harus bersandar pada kekuatan Allah. Yang ketiga,
sumber dalam pemberitaan Injil. Sumber dalam pemberitaan Injil adalah kekuatan Roh Tuhan yang menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, dan ini sudah dibuktikan oleh Paulus. Berikut alasan mengapa murid Yesus harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatannya sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Roh Kudus memimpin murid Kristus kemana ia harus bersaksi. Yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 13, Roh Kudus mengajar murid Yesus apa yang harus disampaikan. Dan yang ketiga, Roma 8 ayat 26, Roh Kudus membantu dalam kelemahan murid Yesus. Yang keempat, Roh Kudus menyertai murid Yesus selama-lamanya. Dan kesimpulan, Rasul Paulus menasihatkan agar setiap murid Kristus di dalam memberitakan firman Tuhan berfokus pada berita yang disampaikan, yaitu Yesus Kristus. Ya, berfokus pada berita yang disampaikan, yaitu Yesus Kristus. Sebagai saksi Tuhan, murid hendaknya menyadari keterbatasan dan kelemahan, hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Dengan demikian, kebergantungan murid kepada Roh Kudus menjadikan murid dapat dengan penuh keyakinan menjalankan tugasnya sebagai saksi Kristus. Demikian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan Yesus menolong supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini, dan kami bersandar penuh untuk menjadi saksi Tuhan oleh pimpinan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kami berdoa untuk anak-anak tunas muda, supaya Tuhan memberkati mereka dalam studinya, dalam kebutuhan-kebutuhannya, dan Tuhan melindungi mereka dari segala pengaruh pergaulan yang buruk. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.